welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas kembali mengenai metodologi penelitian. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu hipotesis kausal. Hipotesis sendiri yaitu jawaban sementara dalam sebuah penelitian yang masih harus diuji kebenarannya. Di sini ada hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Lalu ada hipotesis atau jawaban sementara yaitu gaya kepemimpinan sebagai variabel independen berpengaruh positif pada efektivitas kerja sebagai independen. Yang selanjutnya ada desain penelitian yaitu rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Terdiri dari satu, populasi dan sampel, yang kedua jenis data, yang ketiga definisi operasional, yang keempat metode analisis data. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Yang pertama ada definisi operasional, yaitu cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam pengukuran skalanya, yang pertama ada skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, yang keempat skala rasio. Yang pertama kita akan bahas mengenai skala interval, atau yang biasa disebut sebagai skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang sebuah fenomena. Dengan skala ini, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawabannya mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Contoh alternatif jawabannya yaitu dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju, kemudian ada sangat positif sampai dengan sangat negatif, kemudian ada selalu sampai tidak pernah, selanjutnya ada sangat baik sampai sangat tidak baik. Yang selanjutnya jawaban-jawaban ini nantinya akan diberi skor sebagai berikut. Sangat setuju atau selalu atau sangat positif diberi skor 5, setuju atau sering atau positif diberi poin 4, ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral diberi poin 3, tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberi poin 2, sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi poin 1. Kemudian ada skala Gatman. Skala pengukuran dengan dua jawaban tegas, data yang didapat interval atau rasio. Jadi intinya skala ini hanya menggunakan dua jawaban saja, misal sangat setuju atau sangat positif saja. Berbeda dengan skala Likert yang di atas tadi, mungkin bisa 4 sampai 5 jawaban. Skala Gatman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat berupa checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Yang selanjutnya ada skala nominal, yaitu skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya apa? Ada hitam dengan putih, KAP Big Four dengan KAP non Big Four, pria dengan wanita, departemen akuntansi dengan departemen pemasaran. Yang ketiga ada skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating. Jawaban pertanyaan bertingkat. Contoh, jika juara 4 diberi nomor 4, jika juara 3 diberi nomor 3, jika juara 2 diberi nomor 2, dan jika juara 1 diberi nomor 1. Yang selanjutnya ada skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Di sini ada contoh yaitu return of asset atau biasa disingkat ROA. ROA sendiri yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba bersih dari total aktiva yang digunakan. Tentu saja rumusnya yaitu laba bersih dibagi aset total. Yang selanjutnya ada populasi, teknik sampling. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Misal populasi digunakan yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Misal dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, setelah kita melakukan sampling atau penyeleksian, didapat jumlah 50 perusahaan. Nah, 50 perusahaan itu yang disebut sebagai sampel. Kemudian ada teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling seperti gambar berikut. Dibedakan menjadi dua. Ada probability sampling yang terdiri dari satu simple random sampling, kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, yang keempat area atau cluster sampling, atau dalam arti lain sampling menurut daerah.
Kemudian ada non-probability sampling yang terdiri dari sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling aksidental, yang keempat ada purposive sampling, yang kelima ada sampling jenuh, yang keenam ada snowball sampling. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai probability sampling terlebih dahulu. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi A. Simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Contohnya apa? Jika populasinya adalah 100 pelajar SMA, kemudian sampel yang diambil hanya 30 orang, maka pengambilan sampelnya bisa menggunakan teknik undian atau berbagai teknik lainnya, sehingga 100 pelajar tersebut bisa mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Yang selanjutnya ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Misalnya apa? Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu dianggap berstrata. Sebagai contoh, populasi S1 sebesar 50, SM sebesar 300, SMK sebesar 500, SMP 100, SD 50. Kemudian setelah melalui proses penyeleksi, didapatkan sampel S1 sebanyak 14, SM sebanyak 85, SMK sebanyak 129, SMP sebanyak 28, dan SD sebanyak 14. Yang kemudian ada C. Disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya apa? Pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok itu terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Yang terakhir ada cluster sampling atau area sampling, yaitu teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan populasi yang ditetapkan. Jadi sederhananya cluster sampling ini ada dua tahap. Pertama, kita tentukan dulu sampel daerahnya, kemudian tahap kedua kita tentukan sampel individunya. Misal dalam penelitian terhadap populasi siswa SMA di sebuah kota, maka untuk random tidak langsung dilakukan kepada pelajar tetapi kepada sekolahnya selaku cluster. Kemudian ada non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Terdiri dari A. Sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya apa? Jika anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, dari semua anggota itu kita beri nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan 100, pengambilan sampelnya dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja atau genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu saja. Misal kelipatan dari bilangan 5, untuk ini maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Yang selanjutnya ada sampling kotak. Sampling kotak adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota penelitian berjumlah 5, maka setiap anggota peneliti itu dapat memilih sampel secara bebas sesuai keinginan dan karakteristik yang telah ditentukan sebanyak 20 orang. Yang selanjutnya ada sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang selanjutnya ada sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Yang selanjutnya ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel.
Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.